Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الواحد القهار جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار حكم بفناء هذه الدار وأمر بالتزود لدار القرار وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبة الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فآشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اتقوا الله واشكروا على ما أولاكم من الأموال وطول وقصر الأمل واستعدوا لبغضة الأجل فما أطال عبد الأمل إلا أساء الأمل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari senantiasa menghabiskan umur seorang hamba. Tahun demi tahun berjalan, sejarah demi sejarah terukir, dan itu akan diingat oleh orang-orang yang akan datang. Akan tetapi di dalam hari-hari, di dalam pekan, di dalam bulan, di dalam tahun dan di dalam sejarah, manusia bermacam-macam menghabiskan waktunya. Ada di dalam sejarah yang terukirkan dari manusia-manusia yang terbaik, dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sela-sela mereka ada dari orang-orang yang sebaliknya, bukannya menghabiskan umurnya di atas kesalehan, bukannya menghabiskan umurnya di atas ketaatan, bukannya menghabiskan umurnya di atas kebermanfaatan, baik untuk diri, keluarga maupun kepada umatnya. Maka dari ini bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya coba kita melihat diri kita. Dari golongan manakah kita berada? Apakah kita berada dalam golongan sejarah yang terukir dengan tinta emas, yang menghabiskan waktunya sebagaimana penghabisan dari orang-orang saleh sebelum kita dari kalangan para nabi dan para rasul? Atau hal yang sebaliknya, kita menghabiskan umur kita, menghabiskan waktu kita dari golongan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesombongan di muka bumi, yang melakukan kerusakan di muka bumi semata. Dari situ kita bisa melihat, dari situ kita bisa menggiring jiwa kita, menggiring jasad kita. Kita ingin berada di dalam barisan apa? Dan di setiap orang akan mempertanggungjawabkan dari langkah yang ia langkahkan. Maka dari itu, dari ucapan para ulama salaf, mereka mengatakan inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yadni minal ajali. Sesungguhnya kami sangat berbahagia dari hari-hari yang kami habiskan. Mengapa? Karena di setiap hari akan berlalu dan kita akan menghabiskan waktu kita dan akan lebih mendekat kepada ajal kita. Fatman li nafsika qabla al-mauta mujtahida fa innamar riba wal khusran bil amali. Maka dari itu beramallah, bersungguh-sungguhlah sebelum kematian datang menjemput kalian, sebelum kematian menghampiri dan mencabut dan memisahkan jasad dan ruh kalian. Karena sesungguhnya keuntungan dan kerugian berada di atas amalan seseorang. Tergantung dari kita. Coba kita melihat dalam sejarah dari kalangan para nabi dan para rasul bagaimana akibat akhir dari hidupnya. Apakah mereka di atas ketenangan? Apakah mereka di atas kemenangan? Apakah mereka di atas kebermanfaatan dan kebahagiaan? Dan coba kita melihat orang-orang yang berada dalam bukan jalur mereka, apakah mereka tidak terbinasakan? Apakah mereka tidak tersengsarakan? Apakah mereka tidak terhinakan? Maka tergantung dari kita melakukan amalan yang mana, kita memilih yang mana, menghabiskan umur kita di mana. Maka dari itu pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqali aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai, bahwasanya dari Abdullah bin Umar pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng dari kedua pundaknya. Faqal, kemudian dia berkata, kun fid dunya kaka'annaka gharib au abir sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang yang dalam keadaan asing, dan jadilah kalian seperti hanya sekedar musafir. Jadi jadikanlah kehidupan ini seperti orang yang hanya dalam perjalanan, yang bersinggah di dunia ini sekadar mensinggahi memberikan kebermanfaatan kepada diri, keluarga dan bangsanya. Dan kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantasirus sabah wa idza asbahta fala tantasirul masa. Dan jika kalian berada di atas di suatu hari, di pagi hari,
maka jangan kalian menunggu di sore hari dalam beramal. Namun jikalau kalian berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan ambillah di masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Beramal, menempuh jalan dari kalangan para nabi dan para rasul, dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Begitu pula Imam Tirmizi dalam Sunannya, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Sunannya, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan begitu pula dari Abdullah bin Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramik, wa sihhatika qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqarik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Kata Abdullah bin Abbas, dan ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata beliau, ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum datang masa sakit, masa kaya sebelum datang kefakiran, dan di masa lapang sebelum datang masa yang sibuk, dan kehidupan sebelum kematian. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Malik Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Dan setiap kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita menjual dirinya. Apakah kita memerdekakan diri kita ataukah kita mempermudah diri kita? Apakah kita memerdekakan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan hanya menghambakan diri kepada Allah, ataukah kita mempermudah diri kita dengan dunia dan segala jalan-jalan yang menjadikan kepada kita? Dan di pertemuan kali ini, terlebih khusus saya mengingatkan kepada para pemuda yang ingin balik. Kita ingatkan kembali bahwasanya kalian berada di akhir tahun, berada di akhir yang banyak kerusakan di kalangan kaum muslimin, yang menimpa khususnya dari para pemuda, yang di setiap tahunnya menjadi pelajaran, di setiap tahunnya menjadi banyak kerusakan di badan-badan kaum muslimin. Kerusakan pada harta dengan menghambur-hamburkan harta dengan kembang api, kerusakan pada nasab, terjadinya persinahan di malam tahun baru, kerusakan pada agama, banyaknya tersebar minuman-minuman khamar, pergaulan bebas, kericuan, dan kerusakan juga pada jiwa, terjadinya kerusakan ketika telah mabuk, menjadinya seseorang dengan seseorang yang lain saling membunuh. Maka dari itu kita ingatkan, khususnya para dai yang akan kembali, ingatkan kepada keluarga akan kerusakan-kerusakan ini, dan khususnya contohkan kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang tergolong dalam barisan orang-orang yang merusak diri, keluarga dan bangsanya, bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang menghabiskan umurnya di atas kemaksiatan tersebut. Terlebih khusus, jangan ada yang mengikuti dari ajaran-ajaran yang baru, entah dengan mengadakan kajian di akhir tahun. Itu di antara perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingatkan pula kepada seluruhnya agar hendaknya senantiasa mengingatkan orang tuanya dengan hikmah, mengingatkan kakak-kakak dan adiknya dengan hikmah, tidak sementara dengan mengajar, karena pengajaran antara anak muda kepada yang lebih tua dengan cara dia mencontohkan, menjadi contoh dalam keluarganya. Dengan itu ketika ia berbicara akan didengar, ketika ia melarang akan diikuti larangannya. Ini yang bisa kita ingatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ziman li sya'ni,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله استجيبوا لربكم من كل أن يأتي يوم لا مرد من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Qala ta'ala, maka ambillah dari ajakan Tuhan sebelum datang kepada kalian yang seseorang tidak akan kembali lagi. Sebelum kematian menjemput, maka sambutlah perintah-perintah Allah dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan sebelum datang kematian. Dan sebelum datang hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, yang seseorang tidak akan bisa menggugah dirinya kembali kepada Allah. Kemudian sebagaimana yang telah kita ingatkan pada khutbah yang pertama, kita ingatkan bahwasanya hari demi hari akan berlalu. Seseorang tergantung dia menghabiskan harinya di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ingatkan bahwasanya seseorang yang berakal akan bisa mengambil pelajaran dalam sejarah jalan mana yang dia harus ikuti. Apakah jalan para nabi dan para rasul, ataukah jalan-jalan orang-orang yang mengikuti syahwat dan syubhat, sehingga melakukan banyak kemungkaran, melakukan banyak kerusakan, sehingga merugikan diri, keluarga dan bangsanya dalam kehidupannya. Yang ketiga, bahwasanya hendaknya seseorang memperhatikan waktunya. Dia habiskan di mana umurnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamu 'abdi hatta yus'al an arba'. Seseorang tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat sampai dipertanyakan tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang waktunya di mana dia habiskan. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ingatkan bahwa hendaknya kita jauh dari kemaksiatan. Karena kalau kita tidak jauh dari kemaksiatan, maka kita dibinasakan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dibinasakan. Kemudian pelajaran yang kelima, hendaknya kita bukan hanya menjaga diri kita dari kemaksiatan, tapi ketika kita balik, agar hendaknya kita memperhatikan keluarga kita, mengingatkan dari kerusakan terjadi, terlebih khusus kerusakan di akhir tahun, dari bermain kembang api, dari persinahan. Kalau kita punya saudara perempuan yang ingin keluar di malam tahun baru, cegah dia, jangan biarkan keluar, karena ini akan sudah menjadi bukti berapa banyak di bulan 1 orang-orang yang menggugurkan kandungannya. Mengapa? Karena banyaknya terjadi persinahan di malam tahun baru. Ini yang menjadi bukti berapa banyak hotel-hotel sudah penuh sebelum 2 pekan sebelum masuk tahun baru. Menunjukkan apa? Sudah banyak yang booking, dan kebanyakannya adalah pemuda-pemuda yang tidak berkeluarga. Dan sudah menjadi data yang valid dari para dokter yang banyak ketika di bulan 1 yang dipecat kedokterannya disebabkan banyak mengambil dari penghasilan disebabkan dia dibayar untuk menggugurkan kandungannya yang melanggar kode etiknya, akan tetapi disebabkan karena adanya dunia yang besar yang dia dibayar agar menggugurkan, sehingga dia lakukan. Kemudian yang keenam yang bisa kita ingatkan bahwasanya dunia hanyalah tempat seseorang melakukan kebaikan, dan dia akan kembali ke kampung halamannya yang sejati, yaitu hari akhirat. Kemudian yang terakhir, agar hendaknya senantiasa seseorang berdoa dalam dakwanya, tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Fattaqullah ibadallah wa tamassaku bi kitabi rabbikum wa sunnah nabiyyikum wa alamu rahimakumullah anna min afdalit ta'ah wa asyrafil qurbat kathratu salatikum wa salamikum ala khairil bariyah faqad amarakum bidzalika rabbukum fi ayatin bayyinah faqala ta'ala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdillah wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin wa an sa'ir sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'akum bi karamatika wa rahmatika ya arhamar rahimin.